Hai guys, bertemu lagi di channel Pemuda Khatulistiwa. Laut merupakan salah satu tempat pencarian nafkah bagi beberapa kalangan. Bahkan laut juga bisa menjadi salah satu pilihan Anda dan keluarga untuk berekreasi. Tapi daratan lunak yang berwarna biru ini juga banyak sekali menyimpan kisah dramatis, baik itu dari tenggelamnya sebuah kapal hingga jatuhnya pesawat terbang. Dan sampai sekarang puing-puing dari bangkai baja yang terdampar di dasar laut itu masih ada loh. Oh ya, tahukah kamu bahwa ada banyak sekali kisah orang yang sudah dianggap meninggal dunia karena tenggelam di dasar laut, tapi orang ini masih hidup kembali ke keluarganya. Nah, mau tahu kisahnya? Yuk kita simak video ini. Sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, serta like, komen, dan share video ini. Nomor 1. Nomor 2. Berbeda dengan Aldi, seorang pemuda yang bernama Horizon Okene berkeluarga negaraan Nigeria ini merupakan juru masak kapal tunda Jackson 4. Semua ini dimulai pada bulan Mei 2013, di mana kapal yang ia naiki tersebut sedang membantu kapal tanker yang berada 32 km dari lepas pantai Nigeria. Pada hari itu, ia merasa bahwa harapan untuk hidup sudah tidak ada lagi, di mana kapal yang ia naiki mengalami gangguan teknis yang mengakibatkan tenggelamnya kapal tersebut ke dasar laut. Wajar saja dia bisa berpikir seperti itu, sebab ia juga ikut tenggelam di dasar laut bersama puing-puing bangkai kapal tersebut. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, bahkan tidak ada penerangan saat ia masih menggantungkan sedikit keyakinan hidupnya di dasar laut. Yang ada hanyalah suara hewan buas yang sedang asik menyantap teman-temannya, serta kondisi gelap dasar laut yang selalu bersamanya. Tiga hari kemudian barulah datang tim penyelamat untuk menyusuri puing-puing kapal tersebut. Tidak disangka, setelah diperiksa di dasar laut, para tim penyelamat itu menemukan seorang ABK yang terkurung di dalam puing-puing kapal yang tenggelam.
Tampak dari raut panik wajah bercampur sedih ABK yang bernama Horizon Okene, seolah tak menyangka setelah beberapa lama terkubur di dalam air, ternyata Tuhan masih memberikan harapan kehidupan kepadanya. Tim penyelamat tersebut pun segera memberikan perlengkapan selam untuk mengevakuasi juru masak kapal tunda Jackson 4 itu. Nomor 3. Cerita yang ketiga ini berasal dari seorang pria berkeluarga negaraan Meksiko, di mana ia terdampar di atas laut selama 13 bulan. Tidak tahu apa yang ada di dalam pikirannya saat itu, yang pastinya jika dia panik maka tak mungkin ia bisa ditemukan kembali. Karena dia adalah seorang pelayar yang ulung, sehingga ia sudah menguasai dan mampu menerapkan ilmu survive-nya di tengah laut. Hanyut sejauh 10.460 km di lautan dengan kurun waktu 13 bulan bukanlah waktu yang singkat untuk kita yang mudah menyerah. Di mana selama di laut ia mempertahankan dirinya dengan memakan penyu, ikan, dan burung yang ia tangkap menggunakan tangannya sendiri. Saat ditemukan, kondisi Josh itu benar-benar memprihatinkan. Wajahnya dipenuhi dengan rambut yang berantakan, dan dia juga mengalami kesulitan berjalan karena kakinya sangat kurus. Nomor 4. Nah, cerita Nining Sunarsi yang berada di desa Gede Pangrongo, Kecamatan Karudampit ini jauh berbeda dengan dua kisah di atas, guys. Di mana Nining tenggelam tidak di tengah lautan, melainkan terseret ombak di tepian pantai. Ia dilaporkan hilang di gulung ombak Laut Selatan Pelabuhan Ratu pada tanggal 8 Januari 2017. Drama hilangnya Nining ini diwarnai dengan bumbu misteri. Pihak keluarga menyebutkan bahwa di dalam mimpinya ia sering bertemu dengan Nining, meminta tolong untuk menjemputnya di Pelabuhan Ratu dan mengantarkannya pulang ke rumah. Tidak hanya sekali, tetapi hal ini terjadi berkali-kali kepada kerabat dan keluarga Nining perihal mimpi tersebut. Sekitar 1 minggu pencarian, tim SAR menemukan mayat perempuan yang sudah tidak bisa dikenali lagi identitasnya, sehingga pihak yang berwajib sulit mengetahui apakah ini jasad Nining atau bukan. Namun, untuk memastikan mayat tersebut, pihak yang berwajib bertanya dan menginformasikan kepada keluarga. Ternyata pihak keluarga Nining juga tidak mengakui bahwa itu adalah mayat Nining, hingga akhirnya mayat tersebut dikebumikan di belakang rumah sakit daerah sekitar. Keluarga Nining masih berprasangka bahwa Nining belum meninggal dunia. Hal itu disebabkan pihak keluarga sering mendapati mimpi Nining minta jemput di Pelabuhan Ratu. Bahkan itu terjadi berkali-kali. Akhirnya, dengan keyakinan bahwa Nining masih hidup, kurang lebih 1,5 tahun sejak kehilangan Nining, tepatnya pada tanggal 20 Juni 2018, keluarga mencoba mengikuti perintah mimpi tersebut, pergi ke Pelabuhan Ratu tepat pada pukul 12 malam. Ternyata, pihak keluarga menemukan Nining yang berada di tempat yang sama seperti ia tergerus ombak besar di pinggiran laut pantai selatan, tepatnya di Pelabuhan Ratu tersebut. Bahkan, ia masih mengenakan baju yang dipakainya pada saat 1,5 tahun silam, guys. Sekian informasi mengenai orang-orang beruntung di tengah laut. Semoga ini bisa menjadi sajian informasi yang bermanfaat. Oh ya, jangan lupa kirim saran Anda di kolom komentar di bawah ya. Dah.